Mereka tidak ingin kamu melihat ini. Mereka tidak ingin kamu mengajukan pertanyaan yang dipaksakan oleh pasal ini. Karena ketika kamu mulai bertanya, sesuatu bergeser. Imanmu tidak bisa tetap dangkal. Pemahamanmu tidak bisa tetap di permukaan. Yesaya 53 bukan sekadar bagian lain dari kitab suci. Itu adalah kunci yang membuka seluruh kisah tentang Yesus. Dan tetap saja, kebanyakan orang tidak pernah mendengar satupun khotbah tentangnya. Aneh, bukan? Bagaimana jika aku mengatakan bahwa di dalam satu pasal ini ada kebenaran yang begitu kuat, begitu mentah, begitu tak terbantahkan, sampai-sampai ia diam-diam dihindari selama beberapa generasi. Bukan karena pasal ini kurang bermakna, tetapi karena ia mengungkap terlalu banyak. Pasal ini menegur zona nyaman religius. Ia menantang versi iman yang rapi, mudah, dan aman yang sering dijual kepada kita. Dan begitu kamu melihatnya, kamu tidak bisa tidak melihatnya. Begitu kamu sadar bahwa kamu bertanggung jawab, ini bukan tentang kontroversi demi kontroversi. Ini tentang kejelasan. Karena kalau kamu akan mengikuti Yesus benar-benar mengikuti Dia, maka kamu berhak tahu kisah sepenuhnya, kisah yang nyata. Bukan hanya kemenangan, tetapi harga yang dibayar. Bukan hanya mahkota, tetapi salib. Dan semuanya ada di sini, di Yesaya 53. Pasal yang banyak orang lewatkan. Pasal yang bisa mengubah cara kamu memandang Alkitab selamanya. Jadi pertanyaannya mengapa? Mengapa pasal ini seakan dikubur di bawah lapisan tradisi dan keheningan? Mengapa gereja, sadar atau tidak, membuatnya jarang disorot? Tetap bersamaku, karena apa yang akan kamu temukan bisa mengguncang fondasi cara kamu memandang iman, penebusan, dan hidupmu sendiri. Dan begitu kita membuka pintu ini, tidak ada jalan kembali. Mengapa aku merasa sendirian, padahal aku percaya? Ada jenis keheningan yang tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Ini bukan soal tidak adanya suara. Ini soal tidak adanya jawaban. Mungkin kamu pernah merasakannya. Kamu berdoa, kamu membaca kitab suci, kamu berbisik, Roh Kudus, berbicaralah kepadaku. Namun rasanya surga diam. Kamu percaya kepada Allah, kepada Yesus, kepada semua yang dikatakan Alkitab. Tetapi tetap ada hari-hari ketika jiwamu terasa berjalan di dalam kabut kosong, dingin, sendirian. Dan disitulah semuanya dimulai. Pertanyaan yang tidak ada yang suka akui, mengapa aku merasa seperti ini, padahal aku melakukan semuanya dengan benar. Bahkan orang beriman yang paling kuat pun mengalaminya. Lihat Elia misalnya. Setelah memanggil api turun dari langit secara literal, ia lari ke padang gurun dan jatuh di bawah sebatang pohon, memohon kepada Allah agar ia mati. Ia bukan orang lemah yang mundur dari iman. Ia nabi pilihan Allah. Namun, bahkan dia sampai pada titik ketika iman dan perasaan tidak sejalan. Dan bukankah itu terasa familiar? Kamu memberi persembahan, kamu berpuasa, kamu mengejar pengembangan diri, mengejar produktivitas, mungkin juga mencari cara menghasilkan uang secara online atau pendapatan pasif untuk mengelola keuangan dengan baik. Tetapi jauh di dalam, kamu lelah. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara rohani. Ini kebenaran keras yang tidak diajarkan di sekolah minggu iman, tidak selalu terasa seperti kembang api. Kadang terasa seperti sunyi, kadang seperti bisikan di kekosongan, berharap masih ada yang mendengar. Dan ketika kita tidak merasakan Allah, kita sering berasumsi bahwa kita telah gagal, bahwa kita sudah jatuh dari anugerah. Tetapi bukan begitu cara anugerah bekerja. Anugerah tidak bergantung pada seberapa jelas kamu mendengar Allah. Anugerah bergantung pada janjinya untuk tidak pernah meninggalkanmu.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mazmur 23:4. Bagaimana jika kesepianmu bukan tanda kegagalan rohani, tetapi pertumbuhan rohani? Bagaimana jika keheningan itu bagian dari panggilan yang lebih dalam, sebuah pengaturan ilahi, bukan kemunduran? Seperti perlawanan saat berolahraga, keheningan memaksamu mendorong lebih dalam untuk membangun otot rohani. Kamu mulai mengajukan pertanyaan yang nyata. Kamu menggali firman bukan untuk tampil, tetapi untuk bertahan hidup. Kamu mulai mengalami Allah bukan hanya dalam sorak, tetapi dalam keheningan. Disitulah imanmu matang, bukan ketika semuanya keras dan jelas, tetapi ketika semuanya sunyi dan kamu tetap memilih percaya. Izinkan aku bertanya, pernahkah kamu membisikkan doa, lalu bertanya-tanya, apakah doa itu bahkan melewati langit-langit? Kalau ya, kamu tidak sendirian. Bahkan ketik "ya, aku merasakannya" di kolom komentar. Karena kerentanan menciptakan koneksi, dan mungkin ada orang lain yang menunggu suaramu untuk mengatakan apa yang mereka terlalu takut untuk ucapkan. Pengakuanmu bisa menjadi langkah pertama menuju kesembuhan mereka. Bahkan Yesus anak Allah bergantung di kayu salib dan berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius 27:46. Jika dia mengalami momen seperti ditinggalkan, maka kita juga pasti akan mengalaminya. Namun, bahkan di dalam keheningan itu, Allah sedang bekerja. Penebusan sedang berlangsung. Kemenangan terbesar dalam sejarah sedang terjadi, bahkan ketika surga tampak diam. Mungkin itu juga benar untukmu. Mungkin keheningan itu bukan ketiadaan. Mungkin itu suara kudus dari sesuatu yang kekal yang sedang lahir di dalam dirimu. Pasal yang terlupakan. Mengapa tidak ada yang memberitahumu tentang ini? Sekarang izinkan aku bertanya sesuatu. Bagaimana mungkin sebuah pasal yang begitu kuat, begitu sentral dalam kisah kekristenan, hampir tidak pernah dikhotbahkan dari mimbar? Yesaya 53. Sebut saja namanya dan kebanyakan orang hanya berkedip, tidak akrab, tidak sadar. Padahal pasal ini tidak berbisik, ia berseru, ia menyingkapkan. Ia adalah cetak biru tentang apa yang akan dialami Yesus berabad-abad sebelum salib itu terjadi. Namun, banyak orang percaya melewatinya. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka tidak pernah diberitahu bahwa pasal itu penting. Itu bukan kebetulan, itu strategi. Strategi rohani. Dan jika kamu belum pernah membacanya dengan sungguh-sungguh, maka ada sesuatu yang telah dirampas darimu. Ini bukan tentang menyalahkan, ini tentang kesadaran. Karena ketika kebenaran disembunyikan, hidup menjadi terbatas. Kamu tidak bisa menerapkan apa yang tidak kamu pahami, dan kamu tidak akan mencari apa yang tidak pernah ditunjukkan kepadamu. Yesaya 53 bukan sekadar pasal. Ia adalah cermin nubuat. Setiap barisnya berbobot, setiap ayatnya berlumuran darah. Setiap katanya menyingkapkan tingkat penderitaan yang jarang dibicarakan oleh kekristenan modern. Dan ketika sesuatu memiliki kuasa yang begitu mentah, keheningan menjadi mencurigakan. Mengapa nubuat yang begitu tepat, begitu gamblang, begitu ilahi diperlakukan seperti latar belakang dalam kebanyakan khotbah? Mari kita jujur, gereja modern sangat piawai memberitakan berkat, kesuksesan, cara menang dalam hidup, bahkan cara menghasilkan uang atau membangun aliran pendapatan pasif melalui kewirausahaan berbasis nilai kerajaan. Itu tidak salah. Ada hikmat dalam pengelolaan, dalam keunggulan, dalam pertumbuhan.
Tetapi Yesaya 53 tidak berbicara tentang kenaikan finansial. Ia berbicara tentang luka, tulang yang diremukkan, penolakan. Ia bukan pasal yang nyaman. Ia adalah pasal yang menegur. Dan mungkin itulah sebabnya ia sering diabaikan. Kita lebih menyukai Yesus yang menyembuhkan, bukan Yesus yang berdarah bagi kita. Tetapi inilah terobosannya. Jika kamu menginginkan kuasa, jika kamu menginginkan tujuan, jika kamu menginginkan transformasi yang nyata, kamu tidak bisa melewati penderitaan. Kamu tidak bisa menghindari harga dan berharap mendapatkan mahkota. Kamu harus memahami apa yang dia lalui sebelum kamu bisa memahami apa yang sedang kamu lalui. Dan Yesaya 53 adalah lensa yang hilang itu. Pasal yang terlupakan yang mengubah segalanya. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa aku tidak diperlihatkan ini sebelumnya? Apakah ini terlalu berat, terlalu mentah, atau terlalu menyingkapkan? Tuliskan pikiranmu di kolom komentar. Katakan, sekarang aku melihatnya jika ini menyentuh rohmu. Apakah kebenaran ini disembunyikan karena terlalu kuat? Semakin dalam kamu menggali, semakin jelas semuanya. Beberapa kebenaran tidak dihindari secara kebetulan. Mereka dihindari karena menuntut terlalu banyak. Yesaya 53 tidak sekadar menghibur, ia menghukum hati nurani. Ia tidak cocok dengan iman yang hanya ingin merasa baik. Ia mengguncang fondasi terdalam. Dan itulah sebabnya ia jarang dibongkar secara menyeluruh. Karena begitu kamu melihatnya, kamu tidak bisa tidak melihatnya. Begitu kamu mengetahui apa yang benar-benar ditanggung Yesus, apa yang Dia pilih untuk pikul, kamu tidak bisa kembali ke kekristenan yang dangkal. Ini bukan hanya tentang dosa dan pengampunan. Ini tentang darah dan tulang. Ini tentang kasih yang begitu sengit, begitu disengaja, sampai sulit untuk dipandang secara langsung. Bagaimana jika alasan Yesaya 53 disimpan di balik layar adalah karena ia membuka tirai terlalu jauh? Ia tidak menampilkan juru selamat yang disterilkan. Ia menampilkan hamba yang menderita. Ia tidak memperindah salib. Ia merinci penderitaan. Dan kebenaran seperti itu memaksamu untuk memilih. Kamu tidak bisa tetap netral ketika berhadapan langsung dengan pengorbanan sebesar itu. Ia menanggalkan agama formalitas. Ia membungkam penampilan. Ia menegur prioritasmu. Dan di dunia yang terobsesi dengan produktivitas, kekayaan, investasi, dan jalan tercepat untuk menjadi kaya, Yesaya 53 bertanya, maukah kamu berhenti dan mengingat harga yang telah dibayar? Kuasa selalu menjadi ancaman bagi kenyamanan, dan Yesaya 53 penuh dengannya. Bukan kuasa yang memenuhi stadion atau menjual buku, tetapi kuasa yang membelah hatimu dan menata ulang tujuan hidupmu. Ia mentah, ia ilahi, dan ia berbahaya bagi segala sesuatu dalam dirimu yang ingin tetap pasif. Karena begitu kamu memahami kebenaran ini, kamu tidak akan pernah sama lagi. Kamu akan mulai merindukan doa yang lebih dalam, bukan hanya karena kebutuhan, tetapi karena penghormatan. Kamu akan membaca kitab suci bukan hanya untuk inspirasi, tetapi untuk transformasi. Kamu akan mulai bertanya, bagaimana aku bisa membawa ini ke depan? Jadi aku bertanya langsung kepadamu, mungkinkah pasal ini disembunyikan karena kebenarannya terlalu nyata, terlalu dekat, terlalu menyingkapkan? Mungkinkah jika gereja sepenuhnya merangkul pasal ini, kita harus mengubah cara kita berkhotbah, cara kita hidup, cara kita mengasihi? Jika ini menggerakkan sesuatu di dalam dirimu, katakan di kolom komentar, aku siap untuk kebenaran. Karena jika kamu cukup berani menatapnya, kamu juga cukup berani untuk menghidupinya. Dan sejak titik ini, imanmu tidak lagi rapuh. Ia akan ditempa. Hamba yang menderita.
Siapakah Dia sebenarnya? Mari kita berhenti sejenak dan benar-benar melihatnya. Karena jika kita tergesa-gesa melewati pertanyaan ini, kita akan kehilangan segalanya. Siapakah hamba yang menderita itu? Yesaya 53 tidak sekedar menggambarkan sosok sejarah. Ia melukiskan potret seseorang yang dengan sengaja, dengan sukarela, melangkah ke dalam penderitaan yang bukan miliknya untuk ditanggung. Ia tidak mempunyai rupa atau kemuliaan yang membuat kita tertarik kepadanya. Tidak ada penampilan yang membuat kita menginginkannya. Ini bukan gambaran Yesus dalam ikon emas atau jendela gereja yang berkilau. Ini adalah Yesus yang ditolak dunia. Yesus yang datang bukan untuk mengesankan, tetapi untuk menebus. Nabi Yesaya menggambarkan Dia sebagai dihina dan ditolak oleh manusia, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita. Yesaya 53:3. Pikirkan itu sejenak. Biasa menderita. Bukan sekadar mengenal penderitaan, tetapi akrab dengannya. Itu berarti dia tinggal di sana, menghirup udara itu, merasakan kepahitannya setiap hari. Namun dia tetap melangkah maju. Dia tetap memilih kamu. Di dunia yang mengejar kenyamanan, kemudahan, dan hasil cepat, baik dalam bisnis, kesehatan, pendapatan pasif, atau pertumbuhan karir, disinilah berdiri seorang juru selamat yang justru berlari menuju rasa sakit yang kita semua ingin hindari. Mengapa? Karena harga kebebasanmu menuntutnya. Ini bukan metafora, ini bukan simbolisme, ini darah. Ini tubuh Kristus yang dipecahkan bagimu. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Yesaya 53:4. Pahami ini, dia tidak harus melakukannya, dia ingin melakukannya, dan itu mengubah segalanya. Karena ketika seseorang cukup mengasihimu sampai memilih untuk menderita bagimu, itu bukan kasih biasa, itu kasih perjanjian, itu strategi ilahi, itu kuasa yang dibungkus dalam kerendahan hati. Dan inilah Yesus yang dinyatakan Yesaya. Bukan versi yang aman, bukan Allah yang jauh, tetapi hamba yang datang cukup dekat untuk merasakan setiap luka di dalam jiwamu. Inilah yang perlu kamu pahami sekarang. Jika kamu memikul rasa malu, rasa bersalah, penyesalan, kamu memikul beban yang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi milikmu. Dia yang memikulnya, dia yang menyerapnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesaya 53:5. Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa hamba yang menderita itu. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, maukah kamu membiarkan dia menjadi itu bagimu? Maukah kamu menerima apa yang sudah dia bayar? Jika ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, berhentilah sejenak dan tuliskan, "Aku menerimanya." Karena ketika kamu mengatakannya, kamu sedang menyelaraskan dirimu dengan surga. Ditolak oleh semua, tetapi dipilih oleh Allah. Ada sesuatu yang perlu kamu renungkan. Penolakan adalah salah satu rasa sakit terdalam yang bisa dirasakan manusia. Dan itu ada di sana, di Yesaya 53. Ia dihina dan ditolak oleh manusia. Bukan sekadar tidak disukai, bukan sekadar dihindari, ditolak, disingkirkan, ditinggalkan. Itu bukan pengabaian biasa, itu penolakan yang disengaja. Dan inilah kebenaran yang sulit. Penolakan itu adalah bagian dari rencana. Itu bukan kegagalan, itu penggenapan. Karena dalam ekonomi surga, apa yang ditolak dunia justru dipilih Allah. Pernahkah kamu merasa tidak cukup? Seolah apapun yang kamu lakukan tidak pernah benar-benar memuaskan orang sekitarmu?
dalam karir, dalam usaha, bahkan dalam hubungan. Kamu mengejar produktivitas, kamu belajar pengembangan diri, kamu mencari cara meningkatkan penghasilan. Mungkin kamu berinvestasi dalam kesehatan, namun pada akhirnya masih ada suara kecil yang berbisik, "Kamu tidak terlihat, kamu tidak dipilih." Dengarkan dengan jelas. Yesus tahu persis bagaimana rasanya, dan Dia memikul penolakan itu bagimu. Seperti seseorang yang wajahnya ditutupi orang lain, ia dihina dan kita memandang dia rendah. Yesaya 53:3. Yang diutus untuk menyembuhkan justru yang tidak sanggup kita pandang. Namun disitulah misteri anugerah. Yang ditolak manusia justru diterima, diurapi, dan ditetapkan oleh Allah. Rencana surga tidak bergantung pada persetujuan manusia. Nilai hamba itu tidak ditentukan oleh tepuk tangan, tetapi oleh tujuan. Dan disinilah ini menjadi pribadi. Jika Yesus ditolak dan kamu adalah miliknya, mengapa kamu begitu terkejut ketika penolakan datang dalam hidupmu? Mengapa kamu terguncang ketika pintu tertutup, ketika orang menjauh, ketika pekerjaanmu tidak dihargai seperti yang kamu harapkan? Mungkin penolakan adalah tanah tempat panggilan ilahi bertumbuh. Tuliskan, "Aku tetap dipilih jika ini berbicara kepadamu, karena kamu memang dipilih." Penolakan tidak mendiskualifikasimu. Di tangan Allah itu mempersiapkanmu. Mengapa banyak orang menghindari pasal ini? Karena ia menuntut terlalu banyak. Kita cenderung menghindari apa yang membuat tidak nyaman. Kita lebih menyukai kisah yang menginspirasi, bukan yang menegur. Yesaya 53 bukan hanya menegur, ia menyingkapkan. Ia menarik sorotan dari kesuksesan luar dan mengarahkannya langsung ke hati. Hati manusia tidak suka disingkapkan, tidak dalam bisnis, tidak dalam keuangan, tidak dalam iman. Pasal ini memaksa kita memandang penderitaan tanpa filter. Ia mengundang kita duduk bersama rasa sakit pengorbanan. Di dunia yang terobsesi dengan pertumbuhan dan performa, Yesaya 53 memperlambat langkahmu. Ia membuatmu tidak nyaman, karena hubungan nyata dengan Yesus tidak lahir dari sensasi, tetapi dari kerendahan hati. Secara historis, pasal ini bahkan dilewati dalam beberapa pembacaan liturgi Yahudi. Bukan karena tidak ada, tetapi karena terlalu jelas, terlalu langsung menunjuk kepada Yesus sebagai penggenapan nubuat. Dan kebenaran yang begitu jelas menuntut respon. Kamu tidak bisa mengelilinginya. Kamu tidak bisa menjelaskannya pergi. Kamu harus menerima atau menolaknya. Tetapi kamu tidak bisa mengabaikannya. Jadi aku bertanya dengan jujur, pernahkah kamu menghindari kebenaran karena ia meminta terlalu banyak darimu? Jika kamu siap berhenti menghindar dan mulai menghadapi, tuliskan, "Aku siap." Ia memikul rasa sakitku dan aku bahkan tidak menyadarinya. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan dipindas Allah. Yesaya 53:4. Dia yang memikulnya dan kita tidak mengenalinya. Kita melihat penderitaannya dan mengira itu bebannya sendiri. Kita tidak sadar itu milik kita. Berapa kali kamu memikul rasa bersalah, kecemasan tentang keuangan, tekanan karir, ketakutan akan masa depan, padahal seseorang sudah memikulnya bagimu. Kita tetap mencoba memikul apa yang tidak pernah dimaksudkan untuk kita bawa. Kita memakai tekanan seperti baju sirah. Kita membiarkan kekhawatiran duduk di pundak kita seolah itu hak kita, padahal bukan. Yesus tidak hanya mati untuk dosamu, Dia memikul duka citamu. Dia menanggung kesedihanmu, dan Dia melakukannya sebelum kamu pernah memintanya. Pesan salib adalah,
Ini pekerjaan sudah selesai. Harga sudah dibayar. Peranmu sekarang bukan memikul beban itu. Peranmu adalah meletakkannya. Apa yang masih kamu pikul hari ini? Tuliskan, "Aku meletakkannya." Karena ketika kamu mengatakannya, kamu sedang melangkah menuju kebebasan. Bukan paku yang menahannya di sana, itu kasih. Ketika kamu memikirkan salib, mungkin kamu membayangkan paku dan rasa sakitnya. Dan memang itu nyata, tetapi bukan paku yang menahannya. Itu kasih. Kasih yang memilih dan tidak mundur. Dia bisa saja turun dari salib. Dia memiliki kuasa, namun dia tidak melakukannya. Mengapa? Karena kebebasanmu lebih berharga baginya daripada kenyamanannya. Ingatlah, demi sukacita yang disediakan baginya, ia menanggung salib dan mengabaikan kehinaannya. Ibrani 12:2. Sukacita itu adalah kamu, penebusanmu, pemulihan. Jika kasih yang menahan dia di salib, apa yang menahanmu untuk sepenuhnya menyerahkan diri kepada kasih itu? Tuliskan, itu adalah kasih jika kamu memahaminya, karena disitulah transformasi dimulai. Bagaimana jika aku benar-benar menerima kasih ini? Berhentilah sejenak dan renungkan pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Bagaimana jika kamu benar-benar menerima kasih itu? Bukan hanya sebagai konsep hari Minggu, bukan hanya sebagai teori yang kamu setujui, tetapi sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa cadangan. Bagaimana jika kamu berhenti berusaha mendapatkan apa yang sudah diberikan? Bagaimana jika kamu meletakkan tekanan untuk tampil, untuk berhasil, untuk membuktikan nilaimu, dan mulai menerima saja? Banyak orang mengetahui tentang anugerah, tetapi sedikit yang hidup seolah-olah anugerah itu nyata. Kita mengangguk, kita berkata amin. Namun jauh di dalam kita masih berjuang, masih berusaha, masih mencoba membenarkan mengapa kita pantas menerimanya. Kamu tidak pernah dimaksudkan untuk pantas. Itulah inti dari anugerah. Anugerah bukan upah atas perilaku baik, bukan gaji untuk performa rohani. Itu adalah pemberian yang sudah dibayar lunas, ditandatangani dengan darah. Dan pemberian tidak menjadi milikmu sampai kamu menerimanya. Bayangkan kamu memegang cek dengan namamu tertulis di atasnya, tetapi kamu menolak mencairkannya karena merasa tidak layak. Itulah yang sering kita lakukan terhadap keselamatan. Kita mendengarnya, kita percaya, tetapi kita tidak sepenuhnya menerimanya. Karena menerima berarti menyerahkan kendali. Dan justru di dalam penyerahan itulah kebebasan berada. Ketika kamu benar-benar menerima kasihnya, cara hidupmu berubah. Kamu berhenti membawa rasa bersalah seolah itu identitasmu. Kamu berhenti mengejar persetujuan seolah itu oksigen. Kamu berhenti mengukur nilai dirimu dari produktivitas atau saldo rekening. Kamu mulai bernapas lagi dengan damai, dengan kejelasan, dengan koneksi kepada Dia yang menciptakan. Disinilah pertumbuhan sejati dimulai. Disinilah pekerjaan, investasi, bahkan karirmu mulai selaras dengan tujuan, bukan tekanan. Jadi, aku bertanya langsung, apakah kamu siap berhenti berjuang dan mulai menerima? Apakah kamu bersedia menerima kasih yang tidak memintamu memenuhi syarat hanya untuk percaya? Jika kamu siap, tuliskan, "Aku menerima kasih-Nya." Karena ini bukan tentang agama, ini tentang hubungan. Dan ketika hubungan itu menjadi fondasi, segala sesuatu, pola pikirmu, keuanganmu, misimu mengalir dari keutuhan, bukan dari kelelahan. Allah tidak pernah menjanjikan kemudahan. Dia menjanjikan penebusan. Ada keyakinan yang beredar bahwa jika kamu cukup percaya,
cukup berdoa, cukup memberi, hidup akan menjadi mudah. Seolah iman menjamin jalan yang mulus dan hasil yang cepat. Tetapi itu bukan janjinya. Kemudahan berarti kamu tidak akan menghadapi kesulitan. Penebusan berarti kesulitan tidak akan memiliki kata terakhir. Kemudahan menjanjikan kenyamanan. Penebusan menjanjikan tujuan. Ketika kamu melihat kitab suci dengan jujur, kemenangan terbesar selalu ditempa di tengah api terpanas. Daniel di gua singa, Yusuf di dalam sumur, Paulus di penjara, Yesus disalib. Tidak satu pun dari kisah itu mudah, tetapi semuanya ditebus. Ada pembentukan yang terjadi di dalam tekanan. Ada penyelarasan yang terjadi ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Jika kamu sungguh-sungguh menginginkan pertumbuhan dalam kepemimpinan, dalam bisnis, dalam keuangan, dalam iman, kamu harus memahami prinsip ini. Ketidaknyamanan seringkali adalah sarana pengantaran takdirmu. Tekanan bukan kegagalan, itu pembentukan. Allah sedang menyelaraskan karaktermu dengan panggilanmu. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu menilai kesetiaan Allah berdasarkan seberapa mudah hidupmu saat ini? Atau apakah kamu siap menerima bahwa Dia lebih tertarik pada transformasimu daripada kenyamanan sementaramu? Tuliskan, aku memilih penebusan, bukan kemudahan, jika ini berbicara kepadamu. Karena ketika kamu melepaskan mitos kemudahan, kamu melangkah ke dalam kuasa tujuan. Mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Kisahmu bisa menyembuhkan orang lain. Pelayanan terbesarmu tidak lahir dari kekuatanmu, tetapi dari lukamu. Dari tempat-tempat di mana kamu pernah hancur. Dari momen ketika hidup menghantammu, dan kamu berpikir tidak akan sanggup melewatinya. Rasa sakit ketika diserahkan kepada Allah, berubah menjadi tujuan. Luka menjadi kuasa. Kisah yang ingin kamu sembunyikan, mungkin justru kisah yang dibutuhkan orang lain untuk bertahan. Yesus tidak menghindari rasa sakitnya. Dia memeluknya. Luka-lukanya bukan tanda kegagalan, tetapi bukti kemenangan. Oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Yesaya 53:5. Hal-hal yang menandainya menjadi saluran kesembuhan bagi banyak orang. Prinsip yang sama berlaku bagimu. Tantanganmu tidak sia-sia jika kamu mengizinkan Allah memakainya. Budaya mengajarkan kita menampilkan sorotan terbaik, kesuksesan, pencapaian. Tetapi pengaruh sejati lahir dari kejujuran. Ketika kamu membagikan pergumulan, bukan hanya kemenangan. Ketika kamu menceritakan hari-hari sulit, bukan hanya yang bahagia. Perjalananmu penting, karena ketika orang mendengar ceritamu, mereka melihat kemungkinan bagi diri mereka sendiri. Bagian mana dari kisahmu yang kamu sembunyikan karena perasa terlalu berantakan atau terlalu menyakitkan? Bagaimana jika justru bagian itu yang ingin Allah pakai? Tuliskan, kisahku berarti jika kamu siap menggunakannya untuk menyembuhkan. Akankah kamu berjalan pergi atau merespons? Inilah momen yang memisahkan pendengar dari pelaku. Kamu telah mendengar kebenaran. Kamu telah melihat beratnya pengorbanan. Tetapi apa yang akan kamu lakukan dengannya? Kebenaran tidak mengubah siapapun yang pergi tanpa berubah. Sepanjang kitab suci, ketika Allah menyatakan sesuatu, Dia mengundang respons. Iman bukan pasif. Penebusan memang telah dibayar, tetapi kamu harus berkata ya. Tidak ada orang lain yang bisa membuat keputusan itu untukmu. Hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 3:15. Kita sering berkata nanti, tetapi nanti adalah bahasa penyesalan. Satu-satunya momen yang kamu miliki adalah sekarang. Apakah kamu akan pergi tanpa berubah?
atau kamu akan merespon? Tuliskan, "Aku berkata ya jika kamu siap melangkah." Karena ketika kamu meletakkan yamu di atas meja, sesuatu bergerak. Yesaya 53 adalah kunci yang membuka seluruh kisah. Ia adalah jembatan antara janji dan penggenapan, antara nubuat dan salib. Ketika kamu memahaminya, seluruh kitab suci mulai terbuka. Dari Kejadian hingga Wahyu, semuanya menunjuk pada anak domba yang disembelih, hamba yang menderita, raja yang bangkit. Setelah penderitaannya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Hambaku yang benar itu akan membenarkan banyak orang dan menanggung kesalahan mereka. Yesaya 53:11. Disitulah rencananya. Penebusan, pembenaran, keseluruhan kisah. Jika pesan ini membuka matamu, tuliskan, "Aku melihat kuncinya. Ini bukan akhir, ini awal." Pengetahuan menuntut respon. Transformasi terjadi melalui keputusan. Akankah kamu membawa informasi saja atau niat untuk berubah? Biarkan kebenaran ini membentuk cara kamu berdoa, hidup, memimpin, dan mengasihi. Bagikan pesan ini kepada seseorang yang perlu mendengarnya, karena kebenaran berkembang ketika dibagikan. Ini baru pintu pertama. Masih ada kebenaran lain yang menunggu untuk dibuka. Tetaplah terhubung, perjalanan ini baru saja dimulai. Pasal yang tersembunyi, kunci yang membuka seluruh kisah. Inilah kebenarannya. Jika kamu sudah berjalan sejauh ini, kamu siap mendengarnya dengan jelas. Yesaya 53 bukan sekedar bagian tambahan dalam kitab kuno. Ia bukan latar belakang. Ia bukan bacaan opsional. Ia adalah jantung Injil. Ia adalah cetak biru penebusan. Ia adalah kunci yang hilang yang membuka pemahaman penuh tentang mengapa Yesus datang, mengapa Dia menderita, dan mengapa semua itu mengubah cara kamu menjalani hidup hari ini. Ketika kamu membacanya dengan sungguh-sungguh, kamu melihat salib dengan cara yang berbeda. Kamu melihat dirimu sendiri dengan cara yang berbeda. Pasal ini tidak tersembunyi secara kebetulan. Ia dihindari, diremehkan, diperkecil karena ia menuntut konfrontasi dengan kebenaran. Dan kebenaran selalu menuntut tindakan. Yesaya 53 berdiri sebagai jembatan yang tak terbantahkan antara nubuat dan penggenapan, antara perjanjian lama dan perjanjian baru, antara apa yang dijanjikan dan apa yang telah dibayar. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan oleh pengetahuan tentang Dia, hambaku yang benar itu akan membenarkan banyak orang, dan kejahatan mereka dipikulnya. Yesaya 53:11. Di sana ada penebusan, ada pembenaran, ada seluruh rencana. Dan inilah kuasa dari momen ini. Ketika kamu memahami pasal ini, bagian-bagian lain dari kitab suci mulai terbuka, seolah lampu dinyalakan. Keterkaitan menjadi jelas. Tiba-tiba bukan lagi sekedar kisah. Itu strategi ilahi. Tujuan yang dipenun dari Kejadian sampai Wahyu. Semuanya menunjuk kembali kepada anak domba yang disembelih, hamba yang menderita, raja yang bangkit, dan kunci yang membuat semuanya masuk akal adalah Yesaya 53. Inilah pasal yang mereka tidak ingin kamu lihat, karena begitu kamu melihatnya, kamu tidak bisa tetap sama. Jadi inilah cara kita menutup, tetapi bukan mengakhiri, karena ini hanyalah awal dari apa yang Allah ingin nyatakan kepadamu. Jika pesan ini membuka sesuatu di dalam dirimu, jika ia menyingkapkan matamu dan menggugah rohmu, nyatakan sekarang, "Aku melihat kuncinya." Namun kita belum selesai. Sekarang kita berdiri di tepi pewahyuan. Kamu telah berjalan melalui kebenaran yang mungkin tersembunyi sepanjang hidupmu. Dan sekarang pilihannya ada padamu. Karena pengetahuan menuntut respon. Pemahaman memanggil tindakan.
Apa yang baru saja kamu lihat dalam Yesaya 53, beratnya, harganya, tidak dibagikan hanya untuk memberimu informasi. Ia dibagikan untuk mentransformasimu. Tetapi transformasi tidak terjadi secara kebetulan. Ia terjadi melalui keputusan. Bukan besok, bukan suatu hari nanti, sekarang. Karena kebebasan yang telah dibayar Yesus, anugerah, kesembuhan, terobosan, bukan otomatis. Ia tersedia. Dan ketersediaan menuntut penerimaan. Jadi aku bertanya dengan jelas, apakah kamu akan berjalan pergi dengan sekedar informasi, atau kamu akan melangkah maju dengan niat? Apakah kamu akan membiarkan kebenaran ini membentuk cara kamu berdoa, cara kamu hidup, cara kamu memimpin, cara kamu mengasihi? Luangkan waktu sejenak, jangan terburu-buru melewatinya. Renungkan bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Tuliskan di kolom komentar apa yang paling berbicara kepadamu. Bagikan pemahamanmu. Ini adalah ruang untuk meneguhkan perubahan yang sedang terjadi di dalam dirimu. Dan jika pesan ini membawa nilai dalam hidupmu, jika ia membuka matamu dan berbicara kepada rohmu, bagikan kepada seseorang yang perlu mendengarnya. Karena kebenaran bertumbuh ketika dibagikan. Ingat, ini bukan akhir, ini awal dari percakapan yang lebih dalam. Yesaya 53 hanyalah pintu pertama. Masih ada pasal-pasal lain, kebenaran-kebenaran lain, pewahyuan lain yang jarang dibicarakan, tetapi layak untuk kamu ketahui. Tetaplah terhubung, tetaplah haus, tetaplah siap, karena bagian berikutnya dari perjalanan ini mungkin adalah bagian yang mengubah segalanya. Sekarang semuanya kembali kepadamu. Pilihan, respons, keputusan. Apakah kamu akan membiarkan kebenaran ini tinggal sebagai kata-kata atau menjadi fondasi? Karena begitu kamu memutuskan untuk hidup dari terang yang telah kamu lihat, imanmu tidak lagi rapuh. Ia menjadi ditempa, dan kehidupanmu mulai selaras dengan kisah yang telah Allah tuliskan sejak awal. Sekarang mari kita masuk lebih dalam lagi, karena memahami Yesaya 53 bukan hanya tentang mengetahui apa yang Yesus lakukan. Ini tentang memahami apa artinya itu bagi hidupmu setiap hari. Terlalu sering kita membaca tentang penderitaannya sebagai peristiwa sejarah, sesuatu yang terjadi 2000 tahun lalu, jauh dari realitas kita hari ini. Tetapi kebenaran dari pasal ini tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal di masa lalu. Ia dimaksudkan untuk hidup di dalam dirimu sekarang. Jika dia benar-benar memikul penyakitmu, kesepianmu, kesalahanmu, maka itu berarti kamu tidak lagi harus mendefinisikan dirimu berdasarkan masa lalumu. Itu berarti kegagalanmu bukan identitasmu. Itu berarti luka yang kamu alami tidak memiliki hak untuk menentukan masa depanmu. Yesaya 53 bukan hanya deskripsi tentang penderitaan. Ia adalah deklarasi tentang pertukaran ilahi. Ia memikul apa yang seharusnya menjadi milikmu, supaya kamu bisa menerima apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dia menerima penolakan, supaya kamu bisa menerima penerimaan. Dia menerima hukuman, supaya kamu bisa menerima damai. Dia menerima luka, supaya kamu bisa menerima kesembuhan. Itu bukan simbolisme yang puitis. Itu inti dari Injil. Dan ketika kamu mulai melihat hidupmu melalui lensa pertukaran itu, perspektifmu berubah. Kamu tidak lagi hidup dari rasa kekurangan. Kamu tidak lagi hidup dari rasa takut bahwa kamu tidak cukup. Kamu hidup dari kepastian bahwa harga sudah dibayar. Itu mengubah cara kamu menghadapi tantangan. Itu mengubah cara kamu melihat kegagalan. Itu bahkan mengubah cara kamu melihat keberhasilan.
Karena ketika kamu tahu bahwa nilaimu tidak bergantung pada performa, kamu tidak lagi diperbudak oleh tekanan untuk membuktikan diri. Kamu bekerja bukan untuk diterima, tetapi karena kamu sudah diterima. Kamu melayani bukan untuk mendapatkan kasih, tetapi karena kamu sudah dikasihi. Itulah kebebasan sejati. Namun disinilah tantangannya. Banyak orang setuju dengan kebenaran ini secara intelektual, tetapi mereka tidak mengizinkannya masuk ke dalam hati. Mereka masih hidup seolah-olah semuanya tergantung pada usaha mereka sendiri. Mereka masih memikul beban yang sudah dipikul Yesus. Mereka masih mencoba membayar harga yang sudah dibayar. Yesaya 53 memanggilmu untuk berhenti. Berhenti berusaha menjadi penyelamat bagi dirimu sendiri. Berhenti mencoba menebus kesalahanmu dengan kerja keras atau kesalehan yang berlebihan. Penebusan sudah terjadi. Yang tersisa adalah penerimaan. Dan penerimaan itu aktif. Itu bukan pasif. Itu berarti kamu memilih setiap hari untuk mempercayai apa yang Dia katakan lebih dari apa yang kamu rasakan. Itu berarti ketika rasa bersalah datang, kamu mengingat bahwa hukuman sudah ditimpakan kepadanya. Ketika rasa takut datang, kamu mengingat bahwa Dia telah menanggungnya. Ketika rasa tidak layak muncul, kamu mengingat bahwa Dia memilihmu bahkan sebelum kamu memilihnya. Inilah kedewasaan rohani yang sejati. Bukan tentang emosi yang selalu tinggi, bukan tentang pengalaman spektakuler setiap saat, tetapi tentang kepercayaan yang kokoh bahkan ketika perasaan berubah-ubah. Yesaya 53 membawamu dari iman yang dangkal menuju iman yang berakar. Dan sekarang pertanyaannya kembali padamu. Apakah kamu akan membiarkan pasal ini hanya menjadi pengetahuan tambahan? Atau kamu akan membiarkannya membentuk identitasmu? Karena ketika identitasmu berubah, segala sesuatu yang lain ikut berubah. Cara kamu berbicara, cara kamu mengambil keputusan, cara kamu memperlakukan orang lain, cara kamu melihat dirimu sendiri. Jika Dia benar-benar adalah hamba yang menderita untukmu, maka kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan nilai. Kamu hidup untuk mencerminkan kasih. Kamu tidak lagi hidup dari rasa takut. Kamu hidup dari rasa syukur. Dan disitulah kuasa Injil menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Renungkan ini dengan serius. Apa yang akan berbeda dalam hidupmu jika kamu benar-benar percaya bahwa Dia telah memikul semuanya? Apa yang akan kamu lepaskan? Apa yang akan kamu berhenti kejar? Apa yang akan kamu mulai lakukan dengan keberanian baru? Tuliskan di dalam hatimu terlebih dahulu. Lalu nyatakan dengan hidupmu. Karena Yesaya 53 bukan hanya tentang Dia, ia juga tentang kamu. Tentang siapa kamu sekarang karena apa yang telah Dia lakukan. Sekarang kita sampai pada bagian terakhir dari perjalanan ini. Tetapi sesungguhnya ini adalah awal yang baru. Karena semua yang telah kamu baca, semua yang telah kamu renungkan dari Yesaya 53 tidak dimaksudkan untuk berhenti sebagai inspirasi. Ia dimaksudkan untuk menjadi keputusan. Pada akhirnya, setiap kebenaran menuntut respons. Kamu bisa mengagumi pengorbanan Yesus. Kamu bisa tersentuh oleh penderitaannya. Kamu bisa mengakui bahwa Dia adalah hamba yang menderita. Tetapi pertanyaan yang paling penting tetap sama. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Karena kebenaran yang tidak direspon hanya menjadi informasi. Dan informasi tidak mengubah hidup. Keputusanlah yang mengubah hidup. Yesaya 53 memperlihatkan harga yang dibayar. Sekarang ia mengundangmu untuk hidup seolah-olah harga itu benar-benar cukup. Jika Dia telah memikul dosamu, mengapa kamu masih hidup dalam penghukuman diri? Jika Dia telah menanggung rasa malumu, mengapa kamu masih membiarkan masa lalu mendefinisikanmu?
Jika Dia telah menerima penolakan, mengapa kamu masih mencari persetujuan manusia sebagai sumber nilai? Inilah titik baliknya. Kamu tidak bisa melihat salib dengan jelas dan tetap hidup dengan cara yang sama. Entah kamu akan mengeraskan hati atau kamu akan membuka diri. Entah kamu akan berjalan pergi atau kamu akan melangkah lebih dekat. Alkitab berulang kali menunjukkan pola ini. Ketika Allah menyatakan sesuatu, Dia selalu memberi ruang untuk memilih. Yesus memanggil murid-muridnya, tetapi mereka yang memutuskan untuk meninggalkan jalan mereka. Dia menyembuhkan, tetapi orang yang disembuhkanlah yang memilih untuk bangkit dan berjalan. Iman selalu melibatkan respons. Yesaya 53 telah memperlihatkan kepadamu penderitaan yang disengaja, kasih yang memilih, penebusan yang dibayar lunas. Sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang Dia lakukan. Pertanyaannya tentang apa yang akan kamu lakukan. Apakah kamu akan menerima anugerah itu sepenuhnya? Apakah kamu akan berhenti mencoba menyelamatkan dirimu sendiri? Apakah kamu akan mengizinkan kebenaran ini membentuk cara kamu hidup setiap hari? Karena ketika kamu benar-benar menerima bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, itu bukan hanya tentang kesembuhan rohani yang abstrak. Itu tentang pemulihan hubunganmu dengan Allah. Itu tentang identitas baru. Itu tentang hidup yang tidak lagi didorong oleh rasa takut, tetapi oleh rasa syukur. Dan inilah bagian yang sering terlewat. Transformasi tidak terjadi sekaligus dalam satu momen emosional. Ia terjadi melalui pilihan yang konsisten. Setiap hari kamu memilih untuk percaya lebih dari meragukan. Setiap hari kamu memilih untuk meletakkan beban yang tidak lagi menjadi milikmu. Setiap hari kamu memilih untuk hidup dari kasih, bukan untuk mencari kasih. Yesaya 53 adalah kunci. Tetapi kunci hanya berguna jika kamu memakainya untuk membuka pintu. Pintu itu adalah kehidupan yang diubahkan, kehidupan yang selaras dengan penebusan, kehidupan yang sadar bahwa harga telah dibayar dan tidak perlu dibayar ulang. Sekarang semuanya kembali pada satu keputusan pribadi. Tidak ada orang lain yang bisa melakukannya untukmu. Bukan keluargamu, bukan gerejamu, bukan siapapun, hanya kamu. Apakah kamu akan membiarkan pasal ini menjadi titik referensi baru dalam imanmu? Apakah kamu akan membaca kitab suci dengan lensa penebusan yang lebih dalam? Apakah kamu akan melihat dirimu sebagai seseorang yang telah ditebus, bukan seseorang yang masih mencoba membuktikan diri? Jika jawabannya ya, maka hidupmu tidak akan lagi digerakkan oleh tekanan untuk menjadi cukup. Ia akan digerakkan oleh kesadaran bahwa dia sudah cukup. Dan dari kesadaran itu lahir keberanian. Dari keberanian itu lahir ketaatan. Dari ketaatan itu lahir buah. Inilah warisan Yesaya 53. Bukan sekadar nubuat yang digenapi, tetapi undangan untuk hidup dalam terang penggenapan itu. Undangan untuk melihat salib bukan sebagai akhir, tetapi sebagai awal. Sekarang kamu telah melihatnya, sekarang kamu mengetahuinya. Dan pengetahuan itu memanggilmu untuk bertindak. Jangan biarkan ini berlalu seperti pesan lain yang pernah kamu dengar. Biarkan ia menetap, biarkan ia membentuk, biarkan ia mengubah. Karena ketika kamu benar-benar memahami hamba yang menderita, kamu tidak hanya mengubah cara kamu memandang Yesus, kamu mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri. Dan dari sanalah kehidupan baru benar-benar dimulai. Kita sudah menyelesaikan bagian 7, yang merupakan bagian terakhir dari struktur 7 bagian seperti yang kamu minta di awal.